Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 29. Ana kabur dari rumah. Ana sudah tidak tahu seberapa jauh ia melangkah sejak meninggalkan rumah Kaisar. Ana bersyukur karena kepergiannya tidak diketahui oleh pekerja rumah itu. Saat itu Ana memang sengaja keluar di saat orang-orang sedang beristirahat setelah kekacauan yang terjadi. Kaki Ana tidak berhenti terayun di atas trotoar. Jam berlalu begitu cepat hingga rintik hujan perlahan turun. Ana menengok ke atas langit, matanya melebar menyadari bahwa tubuhnya mulai basah. Kok hujan? Ya Allah, harus buru-buru cari tempat berteduh, ucap Ana panik. Ana melihat ke sekeliling dan menemukan emperan toko yang sedang tutup. Beberapa orang juga tampak bernaung di sana sebelum hujan berubah deras. Dengan langkah lebar, Ana pun berjalan mendekati toko itu dan berteduh di bawahnya. Pakaian yang Ana pakai sudah setengah basah. Tak lama kemudian, hujan turun semakin deras. Ana menyandarkan punggung ke dinding toko lalu meletakkan tasnya yang berat ke tanah. Tangannya pegal karena membawa tas besar itu selama berjam-jam. Ya Allah, kuatkan aku dan anakku, gumam Ana. Menyemangati dirinya sendiri, Ana yakin pasti dia akan menemukan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Di samping Ana, seorang ibu-ibu berusia sekitar 40 tahunan tampak prihatin menatap perut besar Ana. Wanita itu mendekati Ana dan berdiri tepat di sebelah Ana. Ana yang merasakan kehadiran seorang di sebelahnya sontak menoleh dan mengangguk untuk menyapa ibu-ibu itu. Maaf kalau saya lancang, mbaknya lagi hamil besar. Mau kemana bawa tas? Tanya wanita itu sehati-hati mungkin, berusaha agar tidak menyinggung perasaan Ana. Ana membalas senyuman itu, lemah kemudian menunduk saat bayi mungilnya menendang. Saya juga bingung mau kemana, Bu. Wanita itu tersentak kaget. Kok bisa bingung, Mbak? Suaminya Mbak kemana emang? Suami saya lagi sibuk, Bu, jawab Ana singkat. Ibu-ibu itu menghela nafas sambil memperhatikan tas besar yang Ana bawa. Ibu-ibu pikir isi di dalamnya adalah pakaian dan barang-barang berharga. Mbaknya kabur dari rumah ya? Suaminya tahu. Ketika Ana tidak kunjung menjawab, ibu-ibu itu tahu jika dirinya telah mengatakan hal yang salah. Wanita itu menepuk pundak Ana, seolah sedang memberi Ana kekuatan. Mbak, saya nggak tahu gimana duduk perkara yang membuat Mbak memutuskan pergi. Tapi, apa Mbak udah bicara baik-baik sama suami? Saya rasa masalah Mbak masih bisa diselesaikan dengan jalan damai. Bu, gimana mau ngomongin baik-baik kalau suami saya aja nggak percaya sama saya? Saut Ana akhirnya. Nada ketus dari bibirnya keluar. Ana kesal karena diceramai oleh ibu-ibu soto yang terus saja berceramah. Wanita tadi langsung merasa bersalah karena dengan seenaknya ikut campur dalam urusan Ana. Beberapa orang bahkan sudah mencuri dengar setelah Ana meninggikan suaranya. Ibu-ibu itu mengamati ekspresi Ana yang perlahan menjadi pucat. Lagi-lagi wanita itu tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya, Mbak udah makan? Ana menoleh lagi dan menggelengkan kepalanya. Belum, Bu. Ini Mbak, saya punya roti. Mungkin bisa mengganjil perut Mbak kuat sementara waktu. Kasihan dedek bayinya kalau ibunya kelaparan, kata ibu-ibu itu dengan lembut. Namun, Ana malah menggeleng. Ana tidak bisa menerima kebaikan dari orang asing. Makasih, Bu. Tapi nanti saya beli sendiri. Rotinya buat ibu aja. Pasti hamil di luar nikah itu. Tiba-tiba di sela-sela percakapan itu, Ana mendengar komentar julid dari kumpulan wanita yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Hati Ana terasa sakit bukan main. Meski itu faktanya, tapi sekarang Ana sudah menikah. Ibu-ibu di samping Ana melototi kumpulan wanita tadi lalu menghela nafas panjang. Sabar ya Mbak, nggak usah didengerin. Mereka nggak tahu apa yang Mbak alami. Mbak istirahat di sini saja. Biar saya temani. Sepertinya saya pergi aja kalau mengganggu kenyamanan di sini. Permisi, kata Ana sambil meraih tas bawaannya.
Ana tidak ingin lari mendengar sindiran-sindiran yang semakin menjatuhkan mentalnya. Ana berjalan meninggalkan emperan toko dan dengan terpaksa, Ana menembus hujan deras dengan kehamilannya yang sudah membesar. Seiring langkah yang Ana ambil rasanya semakin berat. Wajah Ana semakin pucat diguyur rintik hujan, sedangkan tubuhnya mulai menggigil kedinginan. Tangisan Ana akhirnya lepas juga di bawah rintian hujan yang tak bersahabat. Ana merasa bahwa hidupnya telah hancur. Niat hati merantau ke kota untuk bekerja mencari uang untuk biaya berobat ayahnya di kampung. Sekarang ia malah mengandung dan diasingkan oleh keluarga suaminya sendiri. Ana menangis tergugur di pinggiran trotoar. Kepalanya sangat pusing dan pandangannya mengabur. Ana berdiri di samping lampu merah, berharap lampu pejalan kaki segera berubah hijau. Tinggal sedikit lagi, aku akan coba hubungi pemilik kontrakan yang dulu sempat kutinggali. Mungkin dia bisa bantu, ujar Ana berharap rumah yang sebelumnya ia sewa masih tersedia. Saat lampu pejalan kaki berubah hijau, Ana melanjutkan perjalanan dan menyeberangi jalan raya dengan langkah gontai. Kondisi jalanan sedang sepi saat itu. Ana memegangi kepalanya yang semakin pusing, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berputar. Dari kejauhan, Ana bisa mendengar deru mesin mobil yang bersautan dengan suara hujan. Ana menoleh ke arah sumber suara dan mendapati sebuah mobil melintas cepat ke arahnya. Sayangnya, belum sempat Ana mencapai sisi jalan, tubuh Ana ambruk dan mobil itu berhenti di depannya. Gimana nih, Bi? Samar-samar Ana bisa mendengar suara panik wanita yang keluar dari mobil. Kayaknya dia pingsan karena kaget atau kelelahan. Sebaiknya kita bawa ke mobil, ujar seorang pria yang menghampiri Ana bersama si wanita. Akhirnya kamu sadar. Kamu udah bisa duduk. Ini minum dulu airnya, kata wanita yang membantu Ana ketika Ana sudah siuman. Ana tersenyum lemah dari dibantu duduk bersandar di sofa panjang di rumah tamu. Saat melihat tubuhnya, Ana sadar bahwa pakaian basahnya sudah diganti. Seorang gadis yang kelihatannya lebih muda dari Ana mengulurkan selimut untuk Ana. Saya di mana? Tanya Ana sambil memperbaiki duduknya. Wanita yang duduk di sofa sebelah itu menghela nafas. Di rumah saya, Mbak. Tadi suami saya hampir nabrak kamu. Kamu pingsan. Kok kamu bisa ada di jalan sih? Ana menunduk, tidak ingin membalas permasalahannya dengan kaisar. Wanita itu terdiam mengamati perubahan ekspresi Ana yang menanyakan namanya. Nama saya Ana, jawab Ana singkat. Wanita itu mengangguk. Tapi begitu melihat wajah Ana dari dekat, sepertinya dia tampak memikirkan sesuatu. Apa kamu mau dibawa ke rumah sakit? Tanya wanita itu lagi. Ana hanya menggeleng pelan. Gak perlu, Tan. Makasih karena udah nyelamatin saya. Itu Baby G, gumam wanita. Kening Ana bergerut dalam. Maaf, Tante. Wanita itu memasang ekspresi yang sangat sulit ditebak. Ana menjawab serangkaian pertanyaan sang wanita dan terkejut begitu wanita itu berkata ia mirip seperti keponakannya yang hilang saat bayi. Tunggu sebentar. Wanita parubaya itu pun keluar dari kamar yang ditempati Ana. Lalu tak lama setelahnya seorang pria muncul dan memintanya menunjukkan foto-foto masa kecilnya di galeri ponselnya Ana. Pria itu juga mengeluarkan album foto yang terdapat figur seorang bayi yang mirip dengan foto di ponsel Ana. Pria itu memijit dahinya yang berat lalu berkata dengan suara bergetar, Ana, apa kamu percaya kalau saya bilang kamu adalah keponakan saya yang hilang? Baby G. Ana tidak bisa menyembunyikan perasaan haru yang mendadak merebak di hatinya. Ia merasakan ikatan batin yang begitu kuat. Ana pun menganggukkan kepalanya dan menjawab, Aku percaya, Om. Pria yang ternyata paman Ana itu duduk di samping istrinya yang sedang menahan tangis. Wajah keduanya saat akan emosi baru yang sulit digambarkan. Kemana saja? Pria itu menepuk-nepuk bahu Ana lembut. Ana pun menceritakan kisah hidupnya yang diadopsi oleh pasangan suami istri baik hati dari kampung. Kalau begitu, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Axel, paman kamu. Saya adalah adik kembaran almarhum ayah kamu. Dan ini, Axel merangkul wanita di sebelahnya dan meremas bahunya dengan erat. Dia istri saya.
Panggil dia Tante Arumi. Dan di belakang saya adalah sepupu kamu, Ara. Usianya 2 tahun atau 3 tahun lebih muda dari kamu, Ana. Ana manggut-manggut sambil menatap ketiganya bergantian. Ia mengucek matanya yang berair, tidak mau menangis di depan keluarganya. Apa boleh saya panggil kamu Ki ya? Arumi mengulurkan tangannya ke seberang meja untuk menggeram Ana. Ana hampir terisak, ia sungguh sangat bahagia. Boleh Tan, panggil aku senyamannya saja. Tadi kamu mau pergi kemana Kia? Kenapa sendirian di jalan? Axel bertanya lagi. Ana tersenyum getir. Nggak tahu Om. Kok bisa nggak tahu? Karena di sini aku nggak punya siapa-siapa selain anak aku. Jawab Ana, tanpa ingin mengucapkan nama suami atau kaisar dari mulutnya. Arumi meremas tangan Ana lebih erat. Tapi, sekarang kamu punya tante, om, dan Ara kan? Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau, Gia. Om dan tante sudah lama cari kamu, nak. Apa boleh, Tan? Tentu aja boleh dong. Kenapa enggak? Arumi melepaskan genggamannya dari erat, kemudian meminta Ana yang sejak tadi menatap Ana dengan penasaran duduk bersamanya. Ara juga baru pulang dari luar negeri. Tante bahagia karena keluarga kita akhirnya bisa berkumpul lagi. Salam kenal ya Kak Gia, sapa Ara dengan ceria. Ana membalasnya dengan senyum simpul. Iya, salam kenal juga Ara. Ara, bisa kamu antarkan Gia ke kamar tamu? Kita biarkan Gia istirahat dulu saja. Titah Axel kepada Ara. Ara mengangguk patuh dan langsung membawa Ana menuju kamar tamu. Kak Gia perlu bantuan buat nyusun barang-barangnya. Tanya Ara yang membawakan tas pakaian Ana dan meletakkannya di atas kasur. Ana mengalihkan pandangannya kepada Ara dan menggeleng. Gak perlu. Terima kasih ya Ara. Aku gak mau ngerepotin kalian semua lebih dari ini. Kita kan keluarga Kak. Gak ada yang namanya ngerepotin dong. Lagian papa dan mama bahagia banget bisa ketemu lagi sama keponakannya. Jadi, jangan canggung-canggung ya di sini. Iya, terima kasih. Kak Gia udah makan. Ara berjalan ke ambang pintu untuk meninggalkan Ana beristirahat. Ara perlu memastikan apakah Ana sudah makan atau belum. Belum, balas Ana malu-malu. Ara tertawa geli kemudian langsung menutup pintu, berteriak kepada ibunya bahwa ia ingin menyiapkan makanan untuk Ana. Ana hanya bisa tersenyum mahfum mendengar suara melengking sepupunya barunya itu. Sepeninggal Ara, suasana di kamar tamu langsung berubah sepi. Raut wajah Ana yang sebelumnya diliputi kebaikan sesaat sirna. Ana duduk di tepi kasur dan mulai mengeluarkan barang-barangnya satu persatu. Ana merasa bahwa Tuhan telah memberinya keajaiban, dan Ana bersyukur karena ternyata dirinya bukan seorang wanita sebarang kara yang tidak memiliki keluarga kandung.